Ibu mertua selalu merendahkanku seperti pembantu. Bahkan ia tega mengusirku dari rumah. 2 tahun kemudian ku buat ia bersujud di bawah kakiku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Namaku Juwita. Hidupku berubah sejak aku menikah. Tapi bukan berubah jadi bahagia seperti dongeng-dongeng yang biasa ku dengar waktu kecil. Melainkan berubah menjadi ujian yang panjang dan menyakitkan. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahku sudah lama meninggal. Dan ibuku hanya pedagang kecil di pasar. Tapi aku tumbuh dengan cinta dan kerja keras. Aku pikir itu cukup. Aku pikir itu sudah membuatku layak untuk dicintai dan dihargai. Ternyata tidak. Setidaknya tidak di mata ibu mertuaku. Hari pertama aku menginjakkan kaki ke rumah suamiku. Aku tahu aku tidak diterima. Ada tatapan dari matanya yang menusuk. Seperti menelanjangiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi pandangannya sudah cukup menjelaskan. Aku tidak pantas untuk anaknya. Ini Juwita, Bu, kata suamiku, Bayu, sambil menggenggam tanganku. Hah, tapi juga gugup. Istriku. Ibunya tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan lalu memalingkan wajah. Tangan yang seharusnya menyambut, hanya terlipat dingin di depan dada. Masuk sana. Jangan cuma berdiri, katanya akhirnya. Rumah ini bukan untuk dilihat-lihat. Banyak kerjaan yang harus kamu bantu kalau mau tinggal di sini. Aku tersenyum kaku. Iya, Bu. Langkahku masuk terasa berat. Ruang tamu yang megah dengan sofa ukiran mahal dan vas kristal di setiap sudutnya tak membuatku nyaman. Justru sebaliknya, aku merasa seperti tamu tak diundang di istana orang asing. Malam itu, setelah semuanya sunyi, aku duduk di sisi ranjang sambil melepas selendang dari kepalaku. Bayu datang, duduk di sebelahku, dan memelukku dari samping. Kamu jangan terlalu dimasukin ke hati. Ya, bisiknya. Ibuku memang orangnya agak keras. Aku hanya mengangguk, tapi air mataku menetes diam-diam. Karena yang keras itu bukan hanya ibunya, tapi juga hidup yang mulai mengguncangku sejak hari itu. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Kupikir, mungkin kalau aku rajin, ibu mertua akan mulai menerimaku. Aku membersihkan dapur, menyapu halaman, bahkan mencuci pakaian meski tangan belum terbiasa dengan air sedingin itu. Tapi harapanku pupus ketika ia berjalan masuk dan melihatku sedang mencuci di belakang. Jangan pura-pura rajin di depan saya, Juwita, katanya ketus. Saya sudah tahu siapa kamu. Perempuan dari keluarga pasar yang mau naik derajat lewat pernikahan. Aku tercekat. Bukan begitu, Bu. Saya menikah karena saya mencintai Bayu. Ia tertawa, kering dan sinis. Cinta? Kamu pikir cinta bisa mengisi perut? Cinta bisa menjaga martabat keluarga kami? Dengarkan baik-baik, Juwita. Anak saya bisa dapat perempuan yang lebih dari kamu. Lebih cantik, lebih kaya, lebih terhormat. Tapi entah kenapa dia malah tertarik sama kamu. Dan sekarang, saya yang harus menanggung akibatnya. Aku menggenggam kain cucian erat-erat. Rasanya ingin menangis, ingin lari. Tapi aku tahu, aku tidak bisa. Ini sudah jadi pilihanku. Bayu adalah pilihanku. Dan aku harus kuat. Setidaknya untuk sekarang. Kamu pikir pernikahan ini akan mengubah nasibmu, ya? Salah besar. Itulah kalimat pertama yang menyambutku ketika aku melangkah masuk ke rumah besar keluarga Bayu. Tidak ada senyuman, tidak ada pelukan, tidak ada sapaan hangat yang membuat dada lega. Hanya kata-kata tajam yang langsung menusuk ulu hati, datang dari bibir seorang wanita yang kelak kupanggil Ibu mertua.
meski tidak dengan perasaan nyaman. Bayu menggenggam tanganku, tapi genggamannya terasa lemah. Seperti daun yang terombang-ambing angin. Dia menoleh sekilas padaku, seakan ingin berkata sesuatu, namun bibirnya tetap terkatup rapat. Matanya menghindari pandangan ibunya. Aku menelan ludah. Berusaha menegakkan punggungku meski lututku sedikit gemetar. Selamat sore, Bu. Sapaku pelan, sopan. Terima kasih sudah menerima saya. Ibu mertuaku, Bu Erna, menatapku tajam. Ia mengenakan kebaya hijau zamrud yang mahal, lengkap dengan bros berkilauan di dadanya. Rambutnya disanggul rapi, seperti perempuan bangsawan dalam sinetron-sinetron lama. Tapi wajahnya keras, dingin. Matanya tidak menyembunyikan rasa muaknya. Menerima? Katanya pelan, namun tajam. Kau pikir aku menerima? Kau pikir dengan datang ke rumah ini, menikahi anakku, kau langsung bisa menyebut tempat ini rumahmu? Aku terdiam. Hati kecilku mengerut, tapi aku tetap mencoba tersenyum. Saya datang dengan niat baik, Bu. Saya ingin membahagiakan Bayu. Saya akan berusaha sebaik mungkin jadi istri yang... Cukup, potongnya, tajam. Jangan mulai dengan kalimat manis itu. Aku sudah cukup muak dengan perempuan-perempuan bermulut manis tapi penuh rencana licik. Bu, Bayu akhirnya bicara. Juwita tidak seperti itu. Dia perempuan baik-baik. Bu Erna menoleh padanya dengan sorot mata kecewa. Kamu diam saja, Bayu. Dari dulu Mama sudah bilang, kau bisa dapat perempuan jauh lebih baik. Tapi kau tetap keras kepala. Dan sekarang, inilah akibatnya. Mama harus menerima menantu dari keluarga pasar. Aku mengatup bibir. Tapi amarahku mulai bergetar. Bukan karena dia menyebut latar belakangku. Tapi karena ia merendahkan ibuku, perempuan yang membesarkanku dengan air mata dan kerja keras, menjual sayur dari subuh hingga sore, demi menyekolahkanku. Jangan hina ibu saya, Bu, kataku akhirnya, dengan nada sedikit bergetar. Beliau memang pedagang kecil, tapi beliau membesarkan saya dengan jujur. Saya bangga jadi anaknya. Bu Erna menyipitkan mata. Bangga? Kita lihat seberapa lama kebanggaanmu bertahan di rumah ini. Rumah ini bukan tempat untuk perempuan miskin yang cuma bermodal cinta. Aku tidak cuma bermodal cinta, Bu, kataku, berusaha tegar. Aku juga bermodal niat dan kerja keras. Dia tertawa sinis. Kerja keras? Kau pikir bisa mencuci piring dan menyapu lantai membuatmu pantas jadi istri Bayu? Bayu meremas pelan tanganku, seperti memberi isyarat agar aku tidak melawan. Tapi aku sudah cukup sakit, sudah cukup luka. Bayu, kenapa kamu diam saja? Aku berbisik padanya. Kenapa kamu biarkan aku dipermalukan begini? Bayu menunduk. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku menghela napas panjang. Rumah ini besar, luas, Mel. Tapi rasanya seperti penjara. Udara di dalamnya dingin, penuh tekanan, dan aku tahu, aku bukan hanya tamu tak diundang. Aku adalah musuh. Bawa dia ke kamar tamu, perintah Bu Erna pada Bayu. Jangan di kamar atas. Dia belum layak tidur di ranjang keluarga kita. Bu, Bayu tampak bingung. Tidak ada tapi, bentaknya. Kalau kau keras kepala, keluar saja kalian berdua dari rumah ini. Tapi jangan pernah kembali. Bayu menatapku penuh rasa bersalah. Lalu menarik koper kami dan berjalan lebih dulu ke arah belakang rumah. Aku menyusulnya tanpa berkata apa-apa. Tapi hatiku seperti dicekik. Kami melewati lorong panjang, melewati ruang makan yang dingin, sampai akhirnya masuk ke sebuah kamar kecil dekat dapur. Lampunya redup, kasurnya tipis. Tidak ada jendela. Dan aroma apek menusuk hidungku. Maaf, Ju, Bayu berkata lirih. Aku nggak nyangka Mama akan sekeras ini. Aku duduk di pinggir ranjang,
mencoba menenangkan detak jantungku. Bayu, kamu bilang padaku kita akan bangun hidup baru bersama. Tapi dari tadi kamu hanya diam. Kamu membiarkan ibumu merendahkanku. Bayu terduduk di lantai, menggenggam kepalanya. Aku bingung, Ju. Mama nggak pernah suka sama pilihanku. Tapi aku sayang kamu. Aku cuma belum tahu cara ngelindungin kamu di hadapan Mama. Aku menoleh padanya, menahan air mata yang mulai memenuhi kelopak. Kalau kamu nggak bisa lindungi aku, untuk apa kita menikah, Bayu? Suara kami tenggelam dalam hening. Tapi bukan hening yang damai. Hening yang penuh tanya, penuh luka yang belum bisa dijawab malam itu juga. Baru 2 hari aku tinggal di rumah keluarga Bayu. 2 hari. Tapi rasanya seperti 2 tahun dalam penjara yang setiap detiknya mengikis harga diriku. Pagi hari belum juga terang benar ketika suara ketukan keras menggema dari pintu kamarku. Juwita, bangun. Ini bukan hotel. Suara itu milik Bu Erna, lantang dan tajam seperti cambuk. Aku tergagap, terlonjak dari kasur tipis. Mataku masih berat. Tubuhku masih lelah karena semalaman tak bisa tidur memikirkan perlakuannya kemarin. Tapi aku segera menyambar kerudung dan membuka pintu. Ia berdiri di depan pintu dengan tatapan menilai dari atas ke bawah. Lama sekali. Kau pikir di rumah ini ada alarm pelayan yang membangunkanmu pakai bel? Buka mata, Juwita. Kau sekarang di rumah keluarga, bukan rumah kontrakan orang pasar. Aku mengangguk pelan, menunduk menahan malu. Maaf, Bu. Dia menunjuk ke arah dapur. Semua cucian di ember belakang belum dicuci. Lantai ruang tamu masih kotor. Dan belum ada aroma masakan dari dapur. Kau mau semua orang kelaparan menunggumu? Hah? Aku menahan napas. Tapi, Bu, saya belum tahu di mana letak semuanya. Saya belum. Apa? Bentaknya. Kau belum tahu? Sudah 2 hari di sini. Dan kau masih bertingkah seperti tamu? Harusnya dari kemarin kau mulai belajar. Aku menatapnya, pelan-pelan mengangkat kepala. Saya bukan pembantu, Bu. Saya menantu. Bu Erna tertawa sinis, lalu menoleh ke arah meja makan di mana Pak Darto, ayah mertuaku yang jarang bicara, sedang membaca koran. Dengar. Yah. Dia bilang dia bukan pembantu. Hahaha. Lucu. Ya? Baru 2 hari di rumah ini, sudah merasa punya kasta. Pak Darto hanya melirik sekilas lalu kembali ke korannya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada suara. Aku ingin melangkah menjauh. Tapi suara Bu Erna kembali menghardik. Kalau kamu nggak bisa kerja, nggak usah tinggal di sini. Sederhana. Koper kamu masih belum dibongkar. Kan? Gampang. Tinggal kamu ambil dan keluar. Aku mengepalkan tangan. Tapi aku tidak punya tempat untuk pergi. Ibuku jauh di kota lain. Dan aku terlalu gengsi untuk kembali sambil membawa aib kegagalan pernikahan. Akhirnya, aku menunduk. Baik, Bu. Saya akan kerjakan. Jam 7 pagi. Aku sudah berdiri di depan tumpukan cucian yang menggunung di belakang rumah. Baju dari 4 orang. Bu Erna, Pak Darto, Bayu, dan adik ipar Bayu, Dinda. Belum termasuk seragam kerja, selimut, handuk, dan taplak meja makan yang penuh noda saus. Ember-ember besar menantiku dengan air dingin yang menusuk tangan. Tanganku belum pernah bekerja seberat ini sebelumnya. Tapi aku menunduk dan mulai mencuci, menggigil sambil mengguyur kain-kain berat itu dengan sabun dan air. Sesekali aku berhenti, memijat pergelangan yang mulai nyeri. Kak Juwita ya? Tiba-tiba suara manja terdengar dari arah samping. Aku menoleh. Dinda, gadis manja berusia 21 tahun dengan rambut dicat pirang keemasan, berdiri di teras belakang dengan cangkir kopi. Kakak ngapain sih nyuci sendiri? Biasanya ada Mbak Rini, pembantu yang bantu-bantu di sini. Aku menatapnya heran.
Pembantu? Di mana dia? Lagi cuti. 2 minggu. Jawabnya enteng. Tapi mama sih bilang sekarang tugas itu udah digantiin sama kakak menantu baru. Hehehe. Tawa kecilnya membuat dadaku panas. Tapi aku menahan. Aku tidak ingin mempermalukan diri dengan membalasnya. Mau kopi? Tapi maaf ya, ini kopi mahal. Kak Juwita biasa minum kopi kampung ya? Aku pura-pura tidak dengar. Aku menunduk dan kembali mencuci. Tanganku sudah mulai kasar. Kulit jari-jariku mulai mengelupas. Jam 9, aku baru selesai mencuci. Belum sempat istirahat, aku mendengar suara teriakan lagi. Juwita Aa. Lantai ini kayak kandang ayam. Aku berlari ke dalam. Ruang tamu memang kotor. Karena Dinda baru saja menjatuhkan keripik yang dimakannya sembarangan. Tapi yang disalahkan tetap aku. Dengan sapu dan pel di tangan, aku mulai membersihkan semua ruangan. Dinda dan Bu Erna duduk di sofa empuk, menonton sinetron sambil menyeruput minuman segar. Pel bawah sofa juga ya, jangan cuma yang kelihatan. Di rumah ini kami suka kebersihan, bukan kemalasan, kata Bu Erna. Setiap kata seperti cambukan di punggung. Tapi aku tetap diam. Siang menjelang, dan aku menuju dapur untuk mulai memasak. Tapi aku bingung, karena bumbu dapur disimpan dalam toples-toples kaca tanpa label. Aku tidak tahu mana garam, mana gula, mana kaldu. Aku mencoba membuka satu persatu, mencium aromanya, menebak-nebak. Sambil memotong sayur, tanganku sedikit gemetar karena tegang. Tak lama kemudian, Bayu masuk. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Sayang. Aku menoleh. Iya. Dia ragu-ragu, lalu berkata pelan. Mama nggak suka kalau kamu bikin masakan yang terlalu sederhana. Katanya, kamu jangan masak ala warung. Lalu aku harus masak apa? Tanyaku datar. Ya, yang agak modern, kayak masakan rumah makan mahal. Ada sup krim, ayam panggang rosemary. Aku tertawa getir. Bayu, aku bahkan tidak tahu rosemary itu bumbu atau nama orang. Kamu pikir aku lulusan sekolah masak? Bayu menunduk. Aku masak yang aku bisa. Kalau nggak suka, silakan masak sendiri. Dia terdiam, lalu keluar tanpa kata. Ketika makanan sudah tersaji, Bu Erna datang dan langsung mencium aroma dari piring. Ini apa? Tanyanya sinis. Sayur lodeh dan ayam goreng, Bu. Dia mencicipi sedikit, lalu langsung meletakkan sendoknya dengan keras. Ini asin. Kau mau bunuh kami pakai garam? Aku membeku. Tanganku gemetar. Bahkan Pak Darto mengerutkan dahi. Maaf, Bu. Saya salah ambil toples. Saya belum hafal letak. Kalau begitu jangan sok masak, serunya. Kau itu seperti tamu tak tahu diri. Sudah masuk rumah orang, bukannya belajar, malah bikin masalah. Aku mencoba menahan air mata, tapi Dinda tertawa terbahak. Coba Kak Juwita balik jualan sayur aja. Jadi pembantu aja belum lulus, gimana jadi nyonya? Semua orang tertawa. Semua kecuali aku. Dan Bayu? Dia hanya duduk diam, menatap makanannya. Tidak berkata apa-apa. Pagi itu, udara di dapur dipenuhi aroma kaldu ayam dan daun bawang yang mengepul perlahan dari panci besar di atas kompor. Aku berdiri di sana sejak subuh, memotong wortel, mengulek bawang putih, dan menunggu daging ayam empuk sempurna. Aku tahu ibu mertua sangat pemilih soal makanan, jadi pagi ini aku mencoba sebaik mungkin. Kupikir, mungkin kali ini dia akan menghargai usahaku. Bayu suka sup ayam. Gumamku sambil menuang sedikit garam ke dalam panci. Dulu waktu masih pacaran, dia pernah bilang masakanku enak. Tapi pernikahan kami sudah mengubah banyak hal. Terutama Bayu. Dulu ia selalu membela. Sekarang diamnya lebih menyakitkan dari hinaan. Jam 8,
Makanan siap. Aku menata meja makan dengan hati-hati. Ada sup ayam, nasi hangat, sambal kecap, dan kerupuk. Semua tampak sederhana, tapi hangat. Satu persatu anggota keluarga keluar dari kamar. Bayu hanya melirik sebentar lalu duduk di kursi paling ujung. Pak Darto membawa korannya. Dinda dengan wajah malas duduk tanpa menyapa. Dan terakhir, Bu Erna berjalan masuk dengan jubah tidurnya yang bermotif emas. Wajahnya datar. "Masak apa pagi ini?" tanyanya. "Sup ayam, Bu," jawabku lembut. Saya tambahkan pala sedikit biar aromanya hangat. Ia menatapku dengan sinis. Kita lihat apakah ini makanan atau racun." Ia mengambil sendok. Satu suapan kecil. Dan PFFTT. Tuh. Dia langsung memuntahkannya ke serbet. Semua mata tertuju padanya. Aku membeku. "Apa ini? Air cucian kaki?" bentaknya. "Kau pikir lidah saya ini besi? Hah?" Tubuhku menegang. Sendok di tanganku hampir jatuh. Aku menatap Bayu, berharap dia akan membela. Tapi suamiku tetap diam. Menunduk. Seolah semua itu bukan urusannya. Dinda menutup mulutnya menahan tawa. "Kak Juwita belajar masak di mana sih?" "Di kandang ayam." Bu Erna melemparkan serbetnya ke meja. "Jangan pernah masak sup lagi. Lidah saya bukan tempat eksperimen." Saya sudah bangun dari subuh," kataku pelan. "Subuh? Lalu hasilnya begini?" katanya ketus. "Kau bangun jam 3 juga tetap akan menghasilkan air comberan." Aku mengepalkan jemariku di bawah meja. Aku ingin membela diri. Ingin berteriak. Tapi perutku sendiri belum terisi. Aku belum sarapan. Dan sekarang, masakan yang kupersiapkan dengan harapan dan cinta, dihina seperti sampah. Aku bangkit berdiri. "Maaf, Bu, saya akan buang supnya." "Buang? Bagus. Makanan kucing pun mungkin tak mau itu." Aku mengambil panci besar itu dan membawanya ke dapur. Di sana, aku berdiri diam. Uap hangat sup masih mengepul. Seolah tak tahu bahwa ia telah dianggap hina. Air mataku jatuh satu persatu. Kupeluk panci itu sebentar, sebelum akhirnya kutuang isinya ke saluran pembuangan. Aku duduk di lantai dapur. Menangis diam-diam sambil memeluk lutut. Aku hanya ingin dicintai. Apakah itu terlalu sulit? Beberapa menit kemudian, Bayu datang ke dapur. Aku cepat-cepat menghapus air mata. "Sayang." Aku tidak menoleh. "Apa?" "Jangan terlalu diambil hati. Ya, Mama memang orangnya keras." Aku berdiri, menatapnya tajam. "Keras? Bayu?" Dia meludahi masakan yang kubuat. Di depan semua orang. "Kau hanya diam. Itu bukan keras. Itu penghinaan." Bayu terlihat canggung. Aku cuma nggak mau memperkeruh suasana. "Jadi biarkan aku yang disakiti? Begitu?" Dia tidak menjawab. Aku menghela napas. "Bayu, dulu kau bilang ingin hidup bersamaku karena aku bisa membuatmu tenang. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa tenang di rumah ini. Aku tidak punya tempat untuk duduk tanpa dimarahi. Tidak bisa bernapas tanpa dikritik. Tidak bisa masak tanpa dimaki." Bayu menunduk. "Aku akan coba bicara sama Mama." Terlambat. Aku berjalan keluar dapur. Setiap hariku jadi neraka di rumah ini. Dan kamu berdiri di sisi api, bukan di sisiku. Hari itu aku tidak makan apapun. Tidak sarapan, tidak makan siang. Hanya duduk di pojok kamar, memeluk perut yang kosong. Tapi lebih kosong lagi adalah hatiku. Pernikahan adalah tentang dua orang yang saling memilih untuk bersama. Itu yang selalu aku yakini. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa aku hanya satu-satunya yang memilih untuk bertahan. Bayu, suamiku,
Dulu adalah lelaki yang penuh perhatian. Ia tahu kapan aku lelah, kapan aku lapar, kapan aku sedih. Tapi itu dulu. Sekarang, ia seperti tembok dingin. Diam, kaku, dan tak pernah mau menoleh walau aku sudah berteriak dalam tangis yang tertahan. Malam itu, tubuhku gemetar karena dingin. Aku duduk di ujung tempat tidur, masih mengenakan daster yang basah karena mencuci baju seharian. Tanganku memar karena keran bocor yang harus kuperbaiki sendiri. Aku ingin mengeluh, tapi siapa yang mau mendengarku? Aku menoleh ke Bayu yang sedang menatap layar ponselnya. Jemarinya sibuk mengetik. Ia bahkan tak menyadari bahwa mataku sembab. Bayu, panggilku pelan. Ia menoleh sebentar. HM. Aku capek. Dia mendesah pelan. Ya udah, tidur aja dulu. Besok juga harus bangun pagi. Bukan capek badan, Bayu, capek hati. Ia berhenti mengetik, tapi tak menatapku. Kamu sabar aja dulu. Namanya juga tinggal sama orang tua. Aku juga pusing kalau kamu terus ngeluh begini. Aku menggigit bibir. Aku ngeluh karena kamu gak pernah membelaku di depan mereka. Aku gak mau ribut sama mama. Kamu ngerti kan? Jadi biarkan aku dimarahin tiap hari? Dipermalukan? Kamu gak lihat aku dicaci tiap kali buka mulut? Dia bangkit, mengambil bantal, dan duduk di tepi kasur. Juwita, kamu tahu kan dari awal kalau mama orangnya keras. Tapi dia juga ibu aku. Aku harus jaga hati dia juga. Hatiku seperti diremukan. Tapi kamu suami aku. Dia berdiri. Udahlah, jangan bikin drama terus. Aku kerja seharian. Pulang pengen tenang, bukan disambut istri yang mewek tiap malam. Mewek? Suaraku tercekat. Aku bukan mewek. Aku menangis karena aku kesepian. Bayu, aku merasa sendirian di rumah ini. Dan suamiku sendiri malah menjauh. Dia menatapku, dingin. Mungkin kamu yang terlalu sensitif. Aku diam. Bayu kembali duduk, melanjutkan main ponselnya. Aku tahu aku sudah kehilangan sesuatu malam itu. Bukan hanya ketenangan, tapi juga rasa bahwa aku masih penting untuknya. Hari-hari berikutnya, Bayu makin sering pulang malam. Kadang bilang ada lembur. Kadang tidak menjelaskan apa-apa. Saat aku tanya, dia hanya menjawab singkat. Lagi capek. Jangan banyak nanya. Urus aja urusan rumah. Aku makin merasa seperti bayangan di rumah ini. Bukan istri. Bukan teman. Hanya seseorang yang hidup di sudut-sudut sempit dan tidak dianggap. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara pintu dibuka pelan. Bayu baru pulang. Jam menunjukkan pukul 00.47. Dari mana? Tanyaku setengah mengantuk. Ngapain tanya-tanya tengah malam? Katanya datar. Tidur aja. Aku menatapnya lama. Aku istrimu, Bayu. Bukan orang asing. Dia tak menjawab. Meletakkan tas, lalu masuk kamar mandi tanpa menoleh. Pagi harinya, aku duduk di meja makan. Membuatkan sarapan seperti biasa. Tapi aku tahu tak akan ada yang mengucapkan terima kasih. Bayu datang dengan baju kerja. Wajahnya kusam. Aku memberanikan diri berkata, aku buatkan roti isi, kesukaan kamu. Dia hanya mengambilnya tanpa berkata apa-apa. Lalu duduk dan memakan perlahan. Bu Erna datang dan duduk sambil menatapku tajam. Roti gosong begini dibilang sarapan? Kau ini memang gak niat jadi istri yang bener. Bayu diam. Aku menatapnya. Menunggu. Tapi lagi-lagi, dia diam. Aku berdiri dan berkata dengan suara gemetar, kalau kamu terus diam, Bayu, aku bisa hancur. Dia menatapku sekilas, lalu bangkit berdiri. Sudah, aku berangkat kerja. Dan pergi. Meninggalkanku dengan roti gosong dan hati yang lebih hangus dari apapun
Pagi itu berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyapu halaman, lalu ke dapur untuk mulai menanak nasi. Di rumah ini, aku sudah terbiasa bangun pertama dan tidur paling akhir. Suara sendok bertemu panci menjadi teman harianku. Selesai memasak, aku membawa teh ke ruang tamu. Saat itulah kulihat Bu Erna keluar dari kamarnya dengan wajah masam. Ada yang aneh, gumamnya. Aku hanya menatap sebentar, lalu melanjutkan pekerjaanku, tak berani banyak bicara. Beberapa menit kemudian, terdengar suara keras memecah kesunyian rumah. Uang saya hilang. Langkah-langkah kaki panik berdatangan. Bayu keluar dari kamar, wajahnya masih setengah mengantuk. Aku meletakkan gelas teh, jantungku berdegup lebih kencang. Ada apa, Ma? Tanya Bayu. Uang belanja di dompet Mama hilang. 500.000. Mama taruh semalam di meja rias, sekarang gak ada. Aku ikut keluar, bingung. 500.000, Bu? Tanyaku pelan. Apa mungkin? Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ibu mertua menatapku tajam. Cuma kamu yang masuk kamar saya pagi ini. Siapa lagi kalau bukan kamu? Dek, darahku seperti berhenti mengalir. Apa? Saya? Napasku tercekat. Kamu yang biasa bawa teh ke kamar. Kamu yang bersih-bersih. Siapa lagi yang punya akses? Bu, saya cuma taruh teh. Saya nggak pernah buka laci atau dompet. Jangan main suci, bentaknya. Kamu dari keluarga miskin. Jelas aja kamu tergiur. Bayu menatap ibunya, lalu menatapku. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bayu. Aku menatapnya dengan mata memohon. Kamu percaya aku kan? Ia membuka mulut, namun akhirnya hanya menghela napas. Sudahlah, Juwita. Kalau memang gak ambil, bilang aja baik-baik. Mataku membelalak. Aku sudah bilang, aku gak ambil. Bu Erna menyeberang ruangan dan menarik tasku yang kutaruh di meja. Ia membongkarnya di depan semua orang. Apa-apaan ini? Seruku panik. Aku cari sendiri. Kamu pasti sembunyikan. Ia mengobrak-abrik isi tasku, membuang isi dompetku, bahkan membongkar plastik kecil tempat aku menyimpan uang jajan pribadi hasil menjahit baju tetangga. Apa ini? Ia mengangkat selembar uang 20 ribuan. Itu uang saya. Saya simpan dari hasil upah kemarin. Bu Erna mendengus. Enak bener ya, tiba-tiba punya uang. Aku gemetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bayu, tolong aku. Bisikku nyaris tak terdengar. Dia berdiri diam. Wajahnya tegang, tapi ia tetap tak membelaku. Bahkan ketika ibunya menyeret pakaianku dan berkata akan memeriksa kamarku. Akhirnya aku tak tahan. Aku berdiri tegak, menggenggam ujung kerudungku. Kalau ibu tetap menuduh saya tanpa bukti, silakan. Tapi saya bersumpah, demi Allah, saya tidak mencuri uang ibu. Tuhan gak usah dibawa-bawa, seru Bu Erna. Aku menoleh ke Bayu lagi. Kamu diam karena kamu percaya aku bersalah? Tanyaku pelan. Dia menunduk. Aku cuma gak tahu siapa yang benar. Hati ini seketika hancur. Jadi selama ini, kepercayaan suamiku pada istrinya sendiri bisa runtuh hanya karena tuduhan tanpa bukti dari ibunya? Malamnya, aku menangis di kamar. Pintu tidak dikunci, dan Bayu masuk sambil mengelap rambutnya dengan handuk. Tapi aku tidak menoleh. Hatiku terlalu perih. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku tetap diam. Aku nggak tahu harus gimana. Di satu sisi kamu istriku, tapi mama juga ibuku. Dan kamu pilih diam. Dia duduk di sisi ranjang. Kalau kamu merasa sangat nggak nyaman, mungkin kita bisa pindah nanti. Setelah aku nabung. Aku menatapnya, mata masih basah. Tapi yang aku butuhkan bukan rumah baru.
Bayu, aku butuh pembelaan. Aku butuh seseorang yang berdiri di sisiku saat aku dituduh seperti maling. Bayu menunduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur sambil membelakangi suamiku. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tidak lagi yakin bahwa hatinya masih berdetak untukku. Malam itu meja makan dipenuhi aroma tumis kangkung, ayam goreng, dan sambal buatan tanganku. Aku berusaha sekuat tenaga menyiapkan semuanya sendiri, berharap setidaknya kali ini tak ada komentar pedas dari ibu mertuaku. Bayu duduk di sampingku, terlihat lelah setelah seharian kerja. Sementara itu, Bu Erna duduk di ujung meja. Sendoknya sudah mulai mengaduk nasi di piringnya. Ini sambalnya kepedasan. Gumamnya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku mencelos. Aku hanya tersenyum kaku. Maaf, Bu. Tadi cabainya memang agak banyak. Dia mendesah keras. Kalau saja anak saya menikah dengan Melinda, pasti nggak seperti ini hidupnya. Rumah pasti lebih rapi, makanan lebih layak, penampilan lebih pantas. Dek, semua suara di meja seolah lenyap. Hanya detak jantungku yang makin kencang terdengar di telinga. Melinda, nama yang entah kenapa masih terus hidup di rumah ini, meski aku sudah menjadi istrinya yang sah. Seolah Melinda adalah roh suci yang tak tergantikan, sementara aku hanya bayangan murahan. Bayu menegakkan duduknya. Udahlah. Tidak. Bu Erna menyentakkan sendok ke piring. Mama cuma bilang yang sebenarnya. Melinda itu sarjana, anak orang terpandang. Cantik, pinter, tahu tata krama. Bukan seperti... Cukup, Bu, potongku pelan tapi tegas. Dia menatapku, tajam. Apa? Cukup, ulangku. Saya ini istri anak ibu, bukan saingan mantan pacarnya. Bayu menghela napas, lalu menoleh ke ibunya. Mama, Juwita udah berusaha sebaik mungkin. Bu Erna mendengus. Berusaha? Lihat sekeliling rumah. Masih berantakan. Coba waktu sama Melinda ke rumah, lantai mengkilat, dapur wangi. Mama bangun tidur aja udah ada jus di samping ranjang. Aku menelan ludah, rasanya seperti menelan paku. Dan kamu, Bayu, lanjutnya, dulu waktu masih sama Melinda, kamu kelihatan jauh lebih bahagia. Sekarang mukamu kusut terus, makan juga males. Mama tahu, kamu nyesel dalam hati, kan? Bayu tak menjawab, tangannya mengaduk nasi di piring, tapi tak ada satu sendok pun masuk ke mulut. Aku berdiri perlahan. Saya selesai makannya, kataku pelan. Tinggalin makanan juga kebiasaan buruk. Mana ada istri yang begitu? Sindir Bu Erna sambil menyeruput teh. Aku berjalan menuju dapur, membawa piringku. Tapi sebelum masuk, ku dengar suara lirih Bayu dari belakang. Udahlah, Juwita istri aku sekarang. Terima aja. Tapi kamu gak bahagia, kan? Diam. Tak ada bantahan dari mulut Bayu. Dan disitulah aku merasa kalah. Lebih kalah dari perempuan manapun. Karena ketika suamimu tak bisa membelamu, bahkan tak bisa menyanggah bahwa ia bahagia bersamamu, itu artinya cintamu sudah tinggal separuh napas. Malam itu, aku duduk di lantai dapur, menahan air mata yang menggenang, menatap panci-panci kosong yang terasa lebih hangat daripada rumah ini. Dan nama itu, Melinda, terus berdengung di telingaku seperti mantra pemecah hati. Melinda lebih rapi. Melinda lebih pantas. Melinda lebih segalanya. Hari itu aku menerima kabar dari tetanggaku di kampung. Ibuku jatuh sakit. Tidak parah, katanya, tapi cukup membuat tubuhnya lemah dan tak bisa berjualan. Hanya batuk dan pilek, tapi suara di ujung telepon terdengar getir. Suara ibu yang mencoba terdengar kuat padahal sedang kesepian. Sore harinya, saat kami duduk di ruang keluarga, aku memberanikan diri bicara. Bu, aku mau jenguk ibu di kampung, besok pagi.
Sebentar aja, mungkin sehari 2 hari. Bu Erna menoleh pelan, meletakkan majalah dari tangannya. Untuk apa kamu pulang ke rumah yang gak bisa ngasih apa-apa ke kamu? Aku tercenung. Orang tua kamu itu udah cukup umur. Sakit dikit itu biasa. Gak usah lebay. Di sini aja, banyak kerjaan. Lantai belum dipel, dapur belum dibersihkan. Kamu itu sekarang istri orang, bukan anak kecil yang bisa bolak-balik seenaknya. Aku menatap Bayu, memohon dukungan. Tapi dia hanya bersandar lebih dalam ke sofa sambil memainkan HP-nya. Bayu, panggilku pelan. Dia menoleh sekilas. Nanti sajalah. Lagian cuma batuk pilek doang, kan? Bayu, itu ibu. Suaraku bergetar. Dia sendirian. Kalau bukan aku yang datang, siapa lagi? Udah deh, jangan drama. Kamu tahu sendiri kalau mama paling gak suka kamu keluar rumah lama-lama. Dan sekarang kamu tanggung jawab di sini. Bu Erna menyahut cepat. Betul itu. Daripada pulang ke rumah Reot yang gak ngasih kamu apa-apa, mending kamu mikir cara buat bikin rumah ini nyaman buat suami kamu. Aku menunduk. Tenggorokanku tercekat. Tanganku yang sedari tadi gemetarku genggam erat-erat di pangkuan. Malamnya, aku duduk sendirian di dapur, menatap foto ibu di layar ponsel. Foto lama, saat beliau masih sehat dan tersenyum, mengenakan baju batik yang kini mungkin sudah lusuh. Aku menahan air mata yang akhirnya tumpah juga. Hatiku seperti dikoyak. Ibu yang dulu menggendongku waktu aku demam. Ibu yang menjahit seragamku, menabung sedikit demi sedikit untuk biaya kuliahku yang tak pernah kesampaian. Ibu yang selalu berkata, "Enduk, nanti kamu pasti punya kehidupan lebih baik dari ibu." Dan sekarang, ketika ibu sakit, aku justru ditahan di rumah ini. Seolah ikatanku pada masa lalu tak lagi penting. Seolah menjadi menantu berarti harus mengubur semua yang pernah membuatku menjadi manusia. Aku ingin melawan. Ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya isak tertahan di tengah malam yang dingin. Keesokan harinya, aku pura-pura tersenyum di meja makan, menghidangkan sarapan sambil menahan rindu yang semakin menyesakkan dada. Dan jauh di dalam hati, aku mulai sadar, perlahan, rumah ini bukan hanya menjauhkan aku dari kebebasan, tapi dari darah dagingku sendiri. Hari itu rumah mertuaku ramai. Arisan keluarga. Tamu datang silih berganti, membawa kue, buah tangan, dan senyum palsu. Aku berdiri di dapur, mengaduk es buah sambil mendengarkan suara tawa dari ruang tamu. Sejak pagi aku menyiapkan semuanya. Memotong buah, menggoreng pastel, menyapu, mengepel, bahkan mencuci gelas-gelas yang akan dipakai tamu. Tapi tak seorang pun memujinya. Aku bukan tuan rumah di mata mereka. Aku hanya pelengkap. Dan ketika aku akhirnya duduk di sudut ruangan dengan sepotong risoles di tangan, suara sinis itu datang. Ujar seorang perempuan berselendang merah yang duduk di kursi tengah, dengan lipstik tebal dan tawa nyaring. Juwita ya? Istrinya Bayu? Aku mengangguk sopan. Iya, Mbak Rani. Rani, kakak ipar suamiku. Sosok yang dari awal menikah sudah kulihat sinis pandangnya setiap kali bertemu. Dia menoleh ke sekeliling, lalu berujar lantang. Oh dia? Istri adikku? Ya ampun, dulu katanya kerja di toko ya? Beberapa kepala mulai menoleh. Pantes aja, lanjutnya tanpa rasa bersalah. Gerak-geriknya juga kayak pembantu. Dari tadi mondar-mandir bawa minuman, nyapu, bersihin tumpahan teh. Aku sampai nggak tahu ini rumah siapa sebenarnya. Tawa pun pecah. Beberapa menutup mulut, sebagian tertawa lepas. Tapi yang paling menusuk adalah suara tawa ibu mertuaku sendiri. Nyaring, puas, seperti menemukan hiburan di tengah kesibukan. Aku terdiam. Risoles di tanganku terasa seperti batu. Tangan gemetar menahan malu. Seseorang dari sudut ruangan berujar, "Wah, untung aja Bayu orangnya baik ya. Nggak neko-neko."
Kalau suamiku dapat istri kayak gitu MAH, udah tak suruh tidur di dapur. Tawa lagi. Dan Bayu? Ia duduk tak jauh dari situ, bersama sepupunya. Ia hanya menoleh sejenak lalu kembali menunduk ke layar HP. Tidak ada pembelaan. Tidak ada satu kata pun untuk meredam rasa malu yang sudah membakar wajahku. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya bibirku terlalu berat untuk digerakkan. Gak apa-apa sih, Ju, tambah Rani, masih tertawa. Gak semua orang punya keberuntungan kayak aku. Namanya juga nasib. Ya, Bu. Ibu mertuaku tersenyum lebar. Makanya Mama bilang, dulu Bayu itu harusnya sama Melinda. Beda kelas. Tapi ya, namanya udah pilihan sendiri. Kita lihat aja tahan berapa lama. Dunia seperti runtuh di kepalaku. Tapi aku tetap duduk, tetap diam. Karena jika aku bangkit dan melawan, aku tahu, aku akan diposisikan sebagai menantu tak tahu diri. Dan aku sudah terlalu sering disalahkan. Malam harinya, aku masuk ke kamar dengan mata sembab. Bayu sedang membuka laptop di ranjang. Kenapa nggak bela aku tadi? Tanyaku pelan. Bayu hanya mendesah. Udahlah. Orang bercanda aja. Jangan dibawa hati. Bercanda? Aku menatapnya. Mereka tertawa karena menganggap aku rendah. Bahkan kakakmu bicara seperti aku ini budak. Bayu menutup laptopnya. Kamu terlalu sensitif. Ju, emang kamu kerja di toko dulu, kan? Terus kenapa harus malu? Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Karena baginya, harga diriku tak lebih dari masa laluku yang layak dijadikan bahan ejekan. Malam itu aku tidur membelakangi suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Di rumah ini, di pernikahan ini, bahkan di dalam hatinya. Hari itu cuaca cerah. Matahari menyorot lembut ke ruang tamu yang sudah kusapu dan pel sejak pagi. Bu Erna, ibu mertuaku, memberitahuku sejak semalam kalau hari ini akan ada tamu datang, teman lamanya dari arisan sosialita. Aku pun bersiap sejak subuh. Menyetrika taplak meja, menata kue-kue kering di stoples, menyeduh teh melati yang aromanya menenangkan. Kupikir, setidaknya hari ini akan berjalan tanpa celah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa dipercaya mengurus rumah. Bahwa aku bisa jadi bagian dari keluarga ini. Tapi rupanya harapan itu terlalu tinggi untukku. Ketika tamu itu datang, seorang perempuan cantik dengan tas mahal menggantung di lengannya. Aku menyambutnya sopan. Silakan duduk, Bu. Dia tersenyum sopan, lalu duduk di sofa rotan yang baru dibersihkan pagi tadi. Aku berjalan ke dapur, membawa nampan berisi 2 cangkir teh dan beberapa kue kering. Aku melangkah hati-hati, memastikan tak ada yang tumpah. Namun sesaat setelah aku meletakkan cangkir di atas meja tamu, Bu Erna tertawa pelan lalu berkata santai, "Maaf ya kalau tehnya agak nggak enak. Maklum, yang bikin orang kampung. Biasanya dia masak air pakai kayu bakar." Tawa pecah. Sang tamu menutup mulut, menahan senyum. Tapi aku tahu itu bukan senyum ramah. Itu senyum kasihan. Aku menunduk dalam. Jemariku bergetar menggenggam gagang nampan. Ingin rasanya aku menjatuhkan cangkir itu, membalas hinaannya. Tapi aku hanya diam, menahan panas di wajahku yang membara karena malu. Dulu dia tuh kerja di warung kopi. Lanjut Bu Erna, tanpa beban. Warung kecil, sempit. Jadi kalau soal rasa teh, ya jangan terlalu berharap. Tamu itu melirikku. Aku tahu apa yang dia lihat. Perempuan sederhana dengan daster bersih tapi murah, rambut disanggul seadanya, dan wajah yang tak mampu menyembunyikan luka harga diri. Aku mundur perlahan, lalu berbalik menuju dapur. Di balik tembok, air mataku jatuh. Tanpa suara. Tapi tiap tetesnya seperti menggali lubang lebih dalam di hatiku. Bayu muncul dari arah belakang rumah. "Kenapa, Ju?" Aku menggeleng, cepat-cepat menyeka air mata. "Jangan bilang Mama ngatain kamu lagi.
ujarnya datar. Dia bilang aku masak teh kayak orang kampung. Di depan tamu, Bayu. Bayu menghela napas. Udahlah. Mama emang gitu orangnya. Kamu juga harus belajar tahan. Tapi ini bukan soal tahan atau enggak, Bayu. Ini soal harga diriku. Bayu langsung memotong. Harga diri kamu bukan ditentukan dari teh yang kamu suguhkan. Jangan terlalu baper. Kamu istri, tanggung jawab kamu melayani tamu. Nggak usah ngambek cuma karena satu kalimat. Aku mengatupkan bibir. Jadi menurutnya, semua ini hanya soal perasaanku yang terlalu tipis? Aku kembali ke dapur, membersihkan gelas-gelas teh yang bahkan belum disentuh. Aroma teh melati yang tadinya menenangkan kini membuatku mual. Bukan karena rasa, tapi karena luka yang ditorehkan oleh kata-kata yang dianggap candaan. Dan di malam hari, saat semuanya tidur dan lampu mulai redup, aku duduk sendirian di ruang tamu. Memandang sofa tempat tamu itu duduk, membayangkan bagaimana aku terlihat di matanya. Seorang menantu yang hanya dianggap pelayan, direndahkan di hadapan orang asing. Hari demi hari, aku makin sadar, rumah ini bukan tempat untuk tumbuh. Ini tempat di mana luka tak diberi waktu sembuh. Hanya dipoles agar tampak kuat di luar. Meski sudah retak di dalam, siang itu aku baru saja selesai mencuci pakaian ketika Bu Erna mengetuk pintu kamarku. Ju, minggu depan kita kondangan kenikahan sepupunya Rani. Kamu siapin bajumu ya. Jangan pakai yang itu-itu lagi. Malu. Aku hanya mengangguk. Jujur saja, aku tidak punya banyak pilihan baju pesta. Sejak menikah, sebagian besar penghasilanku terdahulu sudah habis untuk biaya rumah tangga. Dan suamiku tak pernah terpikir memberiku uang untuk beli pakaian baru. Keesokan harinya, Bu Erna meletakkan sebuah gaun di atas ranjangku. Gaun berwarna biru tua dengan bordiran bunga emas di bagian dada. Sekilas tampak anggun, meski agak kusut dan berbau apek seperti sudah lama digantung. Pakai ini aja. Ini bagus kok. Mahal? Katanya sambil tersenyum tipis. Dulu Melinda pernah pakai ini ke acara keluarga juga. Kamu tahu Melinda, kan? Mantan pacarnya Bayu? Hatiku seketika mencelos. Melinda lagi. Nama itu seperti hantu yang berkeliaran bebas di rumah ini, meski tubuhnya tak pernah muncul. Mantan yang katanya nyaris jadi menantu impian, yang selalu dibanding-bandingkan denganku. Dan sekarang, aku diberi bajunya. Bajunya yang dulu dipuji-puji, kini dilemparkan padaku, seperti sisa makanan yang boleh kumakan asal tak bersuara. Ini punya Melinda, Bu? Tanyaku pelan. Iya, tapi udah dicuci kok. Kamu jangan rewel ya, daripada kamu pakai baju murahan ke acara keluarga. Biar nggak bikin malu. Aku menatap gaun itu lama. Warnanya memang cantik, potongannya pun mewah. Tapi entah kenapa, saat ku sentuh, terasa dingin di kulitku. Dingin dan menghina. Seakan-akan gaun itu berkata, kamu bukan siapa-siapa. Bahkan untuk tampil layak pun, kamu harus memakai sisa orang lain. Malam itu aku mencoba gaun itu. Di depan cermin, tubuhku terlihat canggung. Gaun itu terlalu pas di pinggang, sedikit sempit di dada. Kupandangi pantulan diriku, mencoba membayangkan bagaimana Melinda terlihat saat memakainya. Apakah dia tersenyum percaya diri? Apakah Bayu dulu memujinya ketika dia mengenakan gaun ini? Air mata menggenang di sudut mataku. Hari kondangan pun tiba. Kami berangkat bersama-sama dalam satu mobil. Aku duduk di kursi belakang, diam sepanjang jalan. Bayu juga tak banyak bicara, terlalu sibuk dengan ponselnya. Sesampainya di lokasi acara, aku berjalan masuk dengan kepala tertunduk. Rani langsung menghampiri dan menatapku dari atas ke bawah. Loh, itu bajunya Melinda, kan? Tanyanya dengan suara cukup keras untuk membuat beberapa orang menoleh. Bu Erna tertawa kecil. Iya, dia yang minta. Katanya nggak punya baju layak pakai. Tawa bersahutan.
Aku berdiri di sana, beku. Setiap tawa terdengar seperti peluru yang menghantam harga diriku satu demi satu. Aduh, padahal bajunya mahal loh. Tapi kok, ya tetap aja ya. Kalau yang pakai beda kelas, kelihatan murahan juga. Hatiku retak. Ingin rasanya aku lari. Tapi kakiku terlalu berat. Aku hanya mampu tersenyum kaku. Mencoba terlihat kuat, padahal dadaku sesak. Di rumah malam itu, aku melepas gaun itu dengan perasaan jijik. Aku lipat dan kubungkus dengan plastik, lalu kuselipkan di pojok lemari paling bawah. Bukan karena aku tak menghargai pemberian, tapi karena aku tahu, itu bukan pemberian. Itu penghinaan yang dibungkus dengan dalih, bantuan. Aku memandangi tespek itu dengan tangan gemetar. 2 garis merah. Jelas, tegas. Bukan bayangan samar seperti yang kutakuti di bulan-bulan sebelumnya. Aku terdiam lama di kamar mandi, napasku tersendat-sendat. Lalu tiba-tiba saja, air mata jatuh, bukan karena sedih. Tapi karena harapan yang selama ini kupeluk erat, akhirnya datang juga. Aku hamil. Aku akan menjadi ibu. Tangisku pecah dalam diam. Aku menyentuh perutku yang masih rata. Seakan ingin berbicara dengan kehidupan kecil yang mulai tumbuh di dalam sana. Terima kasih ya, akhirnya kamu datang, bisikku. Sore itu, aku menyiapkan teh manis dan sedikit camilan. Aku ingin memberitahu Bu Erna dan Bayu dengan cara yang manis. Mungkin, pikirku polos, kabar ini bisa mencairkan hati mereka. Saat mereka duduk di ruang tengah, aku mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Bu, Bayu, aku hamil. Hening. Beberapa detik mereka hanya saling pandang. Aku menunggu. Hatiku berdegup kencang. Bu Erna mengangkat alis. Hamil. Aku mengangguk, tersenyum gugup. Iya. Aku udah tes tadi pagi. 2 garis, Bu. Alih-alih bahagia, wajah Bu Erna justru mengeras. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, lalu menggeleng pelan sambil tersenyum sinis. Saya sih belum percaya sebelum kamu melahirkan, katanya dingin. Jangan-jangan kamu cuma ngaku-ngaku biar anak saya nggak ninggalin kamu. Aku membeku. Senyumku memudar pelan. Bu, aku nggak bohong. Aku benar-benar hamil. Aku bisa periksa ke dokter kalau perlu. Silakan aja periksa, katanya cepat. Tapi sampai kamu lahiran, saya nggak mau terlalu berharap. Bisa aja nanti kamu bilang keguguran atau apalah. Lagian, siapa juga yang yakin itu anak Bayu? Tubuhku lemas. Bayu hanya duduk di sebelah ibunya tanpa suara. Matanya bahkan tak berani menatapku. Bayu? Panggilku lirih. Dia hanya mengusap pelipis, lalu menjawab seadanya, ya udah. Kalau memang kamu hamil, jaga aja kandungannya baik-baik. Cuma itu? Tanyaku nyaris tak terdengar. Ya, aku belum bisa gimana-gimana. Nanti aja setelah kamu periksa beneran ke dokter. Bu Erna berdiri, menepuk celananya. Tuh kan, anak saya realistis. Nggak gampang dibodohi. Lalu ia pergi meninggalkanku berdiri sendiri. Seperti pengemis yang tak dihiraukan setelah mengetuk pintu. Malamnya aku menangis sendirian di kamar. Kupeluk perutku erat-erat. Seolah ingin meminta maaf pada janin kecilku karena ia datang ke dunia yang salah. Dunia yang bahkan belum menyambutnya dengan cinta. Maaf ya, Nak. Mama janji akan kuat buat kamu. Ucapku sambil terisak. Aku tak butuh pesta kejutan atau pelukan air mata. Tapi sedikit pelukan hangat dari suami, sedikit ucapan, selamat, dari ibu mertua. Apakah itu terlalu sulit? Sejak malam itu, aku tak pernah lagi bicara soal kehamilanku di depan mereka. Aku diam-diam ke puskesmas, periksa sendiri, beli vitamin sendiri. Aku bicara dengan perutku lebih sering daripada bicara dengan orang di rumah. Karena hanya janin kecil di dalam sana, satu-satunya yang membuatku merasa masih layak dicintai. Hujan turun deras di luar rumah siang itu. Aku duduk di sudut dapur,
menggenggam gelas kosong yang dari tadi tak terisi. Perutku mulai membesar, usia kandungan sudah hampir 5 bulan. Tapi tak ada perubahan berarti dalam hidupku. Aku tetap sendirian, tetap tak dianggap, dan tetap harus bertahan. Sejak kehamilan ini diumumkan, Bayu malah makin jarang pulang. Katanya sibuk kerja. Tapi aku tahu dia hanya mencari alasan. Bahkan uang belanja pun sering tak diberi. Aku harus putar otak, kadang sampai harus menahan lapar seharian. Bu Erna, jangan harap membantu. Justru makin kejam kata-katanya. Kamu tuh cuma numpang hidup, tahu? Jangan banyak ngeluh. Saya dulu ngelahirin 3 anak sambil dagang keliling. Nggak pernah manja kayak kamu. Padahal aku tak minta apa-apa. Hanya sedikit pengertian. Sedikit empati. Hari itu, aku merasa sangat lemah. Dari pagi belum makan. Aku sempat muntah beberapa kali, dan pandanganku mulai berputar. Tapi aku tetap berusaha berdiri di dapur, mencoba menanak nasi walau tangan gemetar. Aku tahu tubuhku menyerah saat semuanya gelap. Aku terbangun dengan bau minyak kayu putih menusuk hidung. Suara samar-samar terdengar di telinga. Alhamdulillah sadar juga, Bu Juwita. Aku mengerjap pelan. Di sisiku duduk Bu Nani, tetangga sebelah rumah, dengan wajah panik. Di tangannya ada botol minyak, dan di depanku semangkuk air putih. Bu, ibu pingsan di dapur tadi. Saya dengar suara panci jatuh, makanya saya samperin. Astagfirullah, perut ibu udah besar banget, kok bisa nggak ada yang jagain? Aku tak sanggup menjawab. Dadaku sesak, mata berkaca-kaca. Bu Erna dan suami ibu kemana? Tanya Bu Nani lagi. Aku menunduk. Saya nggak tahu. Kayaknya keluar. Air mata tak terbendung lagi. Aku menangis pelan. Bu Nani hanya bisa menepuk-nepuk bahuku. Ya Allah, ibu harus jaga diri. Jangan dipaksain kerja terus. Nanti bahaya buat bayinya. Aku hanya mengangguk, menggenggam tangan Bu Nani erat. Sentuhan hangat dari orang asing yang justru lebih peduli dari keluargaku sendiri. Malamnya Bayu pulang. Dengan wajah lelah, entah lelah karena pekerjaan, atau karena berpura-pura tak peduli. Bayu, panggilku lirih, mencoba tetap tegar. HM? Jawabnya sambil membuka sepatu. Aku pingsan tadi siang. Dia hanya menoleh sekilas. Oh ya? Udah mendingan? Iya cuma. Aku menggantungkan kalimatku, menunggu sedikit empati, pelukan, atau sekadar kecemasan di matanya. Tapi yang kudapat hanya gumaman dingin. Ya udah, jaga makan. Jangan maksa kerja. Bayu, kamu sadar nggak sih, aku ini hamil anak kamu. Dia menghela napas. Juwita, tolong jangan drama malam-malam. Aku capek. Dam. Kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Kata yang membuatku tahu, aku sedang dipukul. Bukan dengan tangan, tapi dengan sikap. Dengan ketidakpedulian. Dengan cara dia memperlakukan aku, seolah aku tak lebih dari beban. Aku memalingkan wajah. Tak mau dia lihat air mataku jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa lebih sakit dari pingsan itu sendiri. Sakit karena aku sadar, aku sedang sendiri. Dalam pernikahan yang seharusnya jadi tempat pulang, malam itu hujan deras. Angin berderu dari jendela yang belum sempat kututup. Dapur bocor, air menetes dari langit-langit, membentuk genangan di lantai keramik yang dingin. Bu Erna tadi baru saja mengomel soal lantai kotor. Dan aku, meski tubuhku lelah, perut terasa kencang dan punggung pegal, tetap mengambil kain pel. Masa lantai segini aja nggak bisa bersihin? Perempuan malas tuh ujungnya nyusahin. Kata Bu Erna sore itu sambil melipat tangannya di dada. Bayu? Entah di mana. Mungkin masih di luar, atau memang sudah lupa jalan pulang. Dengan langkah berat, aku mengepel dapur. Setiap gerakan membuat perutku terasa tertarik.
Tapi aku teruskan. Aku tidak mau dengar lagi ucapan seperti itu. Aku hanya ingin malam ini tenang. Hanya itu. Tapi 1 detik kelengahan dan kakiku terpeleset. Ah! Jeritku, tubuhku menghantam lantai dengan suara keras. Pinggulku menghantam sisi meja, dan rasa nyeri menyambar seperti disetrum. Mataku membelalak. Lalu gelap. Aku sadar di ranjang rumah sakit. Bau antiseptik menusuk hidungku. Ada infus di tangan, dan perutku terasa kosong. Instingku langsung menyentuh perut. Panik. Bayiku, mana bayiku? Seorang perawat masuk. Matanya iba. Ibu, saya ikut sedih ya. Kandungannya tidak tertolong. Aku terdiam. Dunia berhenti. Seperti seluruh suara mendadak menghilang. Aku hanya bisa menatap langit-langit putih di atas. Seperti menatap kehampaan. Beberapa jam kemudian, Bayu datang. Wajahnya datar. Tak ada cemas, tak ada luka. Hanya dingin. Gimana bisa sampai jatuh? Tanyanya tanpa salam, tanpa genggaman tangan. Aku tak menjawab. Bibirku kaku. Kalau kamu gak maksa ngepel segala, pasti gak kejadian. Aku menatapnya. Jadi salahku. Dia menghela napas, berdiri di sisi tempat tidur. Aku capek, Juwita. Capek banget. Dari awal kamu hamil, masalah terus. Sekarang kamu gugurin anak kita. Gugurin? Kata itu seperti pedang. Aku nggak sengaja. Bayu? Suaraku pecah. Kamu itu terlalu keras kepala. Hamil kok masih mau sok sibuk ngerjain semuanya sendiri. Aku nggak ngerti kenapa kamu nggak bisa duduk diam aja. Mataku basah. Tapi belum selesai aku tenggelam dalam luka, pintu terbuka. Bu Erna masuk dengan wajah gelap. Ya Allah, ini akibat kalau perempuan nggak tahu tempat. Dibilang istirahat, masih juga sibuk. Hamil juga nyusahin orang. Bu, aku coba bicara. Udahlah. Saya juga nggak heran sih. Dari awal kamu bawa sial. Sekarang anak saya makin stres. Kamu gagal jadi istri, gagal jadi ibu. Kamu tuh bencana. Aku memalingkan wajah. Tak ingin mereka melihat air mataku jatuh deras. Tak ingin mereka tahu bahwa hatiku bukan hanya retak, tapi benar-benar hancur. Malam itu aku sendirian di ranjang rumah sakit. Tak ada pelukan, tak ada doa dari keluarga. Hanya dinding putih dan suara tetes infus. Aku menyentuh perutku yang kosong. Maaf ya, Nak. Mama nggak bisa jagain kamu. Tangisku pecah di tengah keheningan. Aku telah kehilangan segalanya sore itu. Dapur penuh aroma tumisan bawang. Aku memasak dengan tubuh yang masih lemah pasca keguguran 2 minggu lalu. Tapi Bu Erna tetap saja tidak peduli. Dari ruang tamu, suaranya terdengar keras. Ini rumah kenapa bau banget sih? Masak atau ngebakar sampah? Aku diam, menggigit bibir. Tapi hatiku mulai panas. Tak lama, dia masuk ke dapur sambil memegang hidung. Masakan kamu tuh nggak pernah enak. Udah gitu bikin rumah bau. Saya heran, kenapa anak saya bisa sebodoh itu milih kamu? Aku menarik napas dalam. Dulu aku akan diam. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Ada nyala di dalam diriku, nyala kecil yang selama ini kupendam. Nyala yang tumbuh dari luka demi luka. Aku membalikan badan, menatapnya. Bu, cukup. Saya sudah capek. Saya masak, saya bersih-bersih, saya ngurus semua. Tapi dari hari pertama saya masuk rumah ini, ibu nggak pernah anggap saya manusia. Bu Erna melotot. Apa kamu bilang? Saya bilang cukup, Bu. Saya juga punya hati. Saya baru keguguran, Bu. Baru kehilangan anak saya. Tapi ibu tetap ngomel seolah saya ini pembantu. Bahkan pembantu pun gak pantas diperlakukan seperti ini. Dia menghentak meja. Kurang ajar kamu ya?
Anak kampung berani-beraninya melawan saya di rumah saya sendiri. Aku menggenggam sendok yang masih panas. Tangan gemetar. Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur lagi. Bukan karena berani, tapi karena sudah terlalu lama diam. Tiba-tiba suara Bayu terdengar dari pintu dapur. Ada apa sih ribut-ribut? Bu Erna langsung menunjukku. Istri kamu ini kurang ajar. Ngomelin saya, ngatain saya seolah dia yang paling tersakiti. Aku menatap Bayu. Bayu, kamu tahu semua yang aku alami di rumah ini. Aku diam terus. Tapi hari ini aku gak kuat lagi. Dia tidak melihatku. Pandangannya kosong. Seperti ingin cepat kabur dari suasana. Juwita. Suaranya pelan, dingin. Aku gak tahan lihat kamu bikin ribut tiap hari. Lebih baik kamu pergi dulu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku pergi. Iya. Aku butuh tenang. Rumah ini butuh tenang. Kamu terlalu banyak drama. Aku tertawa lirih. Perih. Drama? Kamu pikir semua ini sandiwara? Sudah, Juwita. Kalau kamu terus begitu, aku juga nggak tahu mau jadi apa kita. Bu Erna menyeringai. Bagus. Suruh dia pergi. Biar sadar, jadi istri tuh nggak cuma bisa nangis dan bikin ribut. Dengan tangan gemetar, aku berjalan ke kamar. Mengambil tas kecil, tak banyak yang kubawa. Tak ada uang, tak ada tujuan. Hanya luka. Saat aku melangkah keluar rumah, hujan mulai turun. Tapi aku tidak berlari. Aku berjalan pelan. Seolah setiap tetes hujan sedang mencuci luka yang tak bisa kulihat di tubuhku. Hanya terasa di dalam dada. Aku tak tahu harus kemana malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari penjara yang selama ini kupanggil rumah. Malam itu aku mengetuk pintu rumah kecil di pinggir pasar, rumah ibu. Aku berdiri basah kuyup, membawa tas robek berisi beberapa lembar baju. Perutku kosong, hatiku lebih kosong. Pintu dibuka. Wajah ibu muncul, keriputnya terlihat lebih dalam dari terakhir aku lihat. Tapi matanya langsung berkaca-kaca saat melihatku. Juwita. Bisiknya, lalu tanpa tanya apa-apa, ia memelukku. Tangisku meledak. Aku, yang selama ini menahan semua, akhirnya menangis seperti anak kecil. Ibu, aku diusir. Bu? Ibu hanya mengelus punggungku. Sini, masuk. Kamu nggak sendiri. Hari-hari pertama penuh keheningan. Aku tidur di kasur tipis yang dulu kugunakan sebelum menikah. Tiap malam aku bangun dengan mimpi buruk. Tentang keguguran, tentang wajah suamiku yang dingin, tentang ibu mertuaku yang menudingku pencuri. Sampai suatu pagi, aku duduk di depan mesin jahit tua milik ibu. Masih bisa dipakai? Tanyaku. Ibu tersenyum. Mesin ini sudah bikin seragam SD kamu dulu. Masih kuat. Aku tersenyum samar. Hari itu aku mulai menjahit. Awalnya, hanya memperbaiki pakaian tetangga. Celana robek, rok sekolah anak, resleting tas. Bayarannya receh. Tapi aku menikmati itu. Tangan dan pikiranku sibuk. Luka-lukaku perlahan tak lagi berdarah. Sampai suatu hari, seorang pelanggan datang, melihat desain sketsa yang kubuat di sudut meja. Ini kamu yang gambar? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat. Kamu pernah kepikiran buka usaha sendiri nggak? Pertanyaan itu seperti pintu yang terbuka lebar di benakku. Butik pertamaku sederhana. Hanya satu ruangan kecil. Meminjam uang koperasi dan dibantu ibu. Tapi aku menaruh seluruh jiwaku ke dalamnya. Setiap baju yang kujahit kuberi sentuhan cerita. Aku membuat lini bernama Jiwa Ibu. Terinspirasi dari perempuan tangguh yang selama ini tak terlihat. Aku memotret hasil karya, memposting di media sosial. Butik kecilku lambat laun ramai. Ulasan positif berdatangan.
Lalu datang pelanggan pertama yang membawa perubahan besar. Namanya Clara. Ia influencer lokal. Ini baju limited yang kamu buat? Tanyanya sambil mencoba satu dress dengan bordiran tangan. Iya, hanya ada satu. Kalau aku pakai dan posting, kamu kasih aku potongan? Katanya sambil tertawa. Aku mengangguk. Beberapa hari kemudian, bajuku viral. Pesanan datang dari berbagai kota. Aku mulai rekrut 2 penjahit lain. Aku belajar tentang manajemen, marketing, branding. Aku kerja siang malam, lupa tidur, lupa makan, tapi hatiku penuh api yang tak bisa dipadamkan. 1 tahun kemudian, aku membuka cabang kedua. 3 tahun kemudian, aku diundang ke Jakarta Fashion Week. Dan di tahun kelima, aku berdiri di panggung Paris Fashion Week sebagai satu-satunya desainer dari Indonesia dengan koleksi Luka Menjadi Karya. Juwita Prameswari, CEO dan Creative Director Luka ID, kata pembawa acara dalam bahasa Inggris. Di layar besar terpampang wajahku, yang dulu menangis sendirian di ranjang rumah sakit, kini berdiri anggun dalam balutan kebaya hitam modern. Aku membeli rumah baru untuk ibu, lengkap dengan taman yang ia suka. Kubelikan mobil agar ia tak perlu lagi jalan kaki ke pasar. Setiap hari kulihat wajah ibu bersinar. Tak ada lagi kerutan lelah, hanya senyum bangga. Suatu hari, aku sedang syuting untuk acara TV, ketika salah satu tim produksi berkata, "Mbak, ada tamu di luar," ngaku keluarga. Aku keluar. Di teras, berdiri Bayu. Wajahnya berbeda. Lebih tua dari usianya. Matanya menunduk. Juwita? Suaranya pelan. Aku hanya menatap. Dulu aku ingin momen ini terjadi. Ingin dia datang, ingin dia meminta maaf. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Aku salah. Aku bodoh. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Aku menyesal. Aku menghela napas. Kenapa kamu datang sekarang? Dia menggenggam kedua tangannya. Aku kehilangan segalanya. Ju, ibu meninggal, bisnis bangkrut. Aku baru sadar, yang paling tulus udah aku sakiti. Aku memejamkan mata sejenak. Bayangan malam saat aku diusir. Saat aku menangis sendirian, kembali muncul. Kamu tahu, aku bangkit bukan karena ingin balas dendam. Tapi karena aku nggak punya pilihan. Kalau aku terus menunggumu, aku mati. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Aku nggak minta balikan. Aku cuma mau minta maaf. Aku menarik napas panjang. Aku sudah maafkan kamu. Tapi pintu yang pernah kamu hancurkan tidak akan sama lagi, Bayu. Dia mengangguk pelan. Matanya basah. Lalu ia pergi, berjalan gontai, semakin kecil dalam pandanganku. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah baru, bersama ibu. Kamu luar biasa, Nak, kata ibu, memelukku dari samping. Aku tersenyum, menatap bintang. Aku cuma perempuan biasa, Bu. Tapi aku pernah hancur, dan itu yang membuatku lebih kuat. Pagi itu matahari bersinar lembut di kota kecil tempat aku dulu tumbuh, dan dulu pula dihancurkan. Aku berdiri di depan bangunan baru bergaya minimalis modern. Galeri Luka, ruang pameran dan toko utama untuk karya-karya fashionku. Di kota ini dulu aku diusir seperti sampah. Sekarang, kota ini menempelkan spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang, Juwita Prameswari." Acara pembukaan dihadiri wali kota, media lokal, dan ratusan undangan. Aku berdiri dengan kebaya putih yang anggun, tersenyum. Tapi kemudian dunia terasa melambat. Di antara kerumunan yang berdiri di luar pagar, aku melihat mereka. Bayu, ibu mertuaku Bu Erna, dan kakak iparnya Winda. Bayu tampak lebih kurus, wajahnya tirus. Bu Erna memakai baju lusuh, kainnya pudar, tak seperti dulu yang selalu penuh merek mahal.
Winda berdiri di belakang mereka dengan wajah penuh malu. Mereka berjalan mendekat. Tubuh Bu Erna bergetar. Saat tiba di depanku, Bu Erna langsung berlutut, memeluk kakiku. Juwita, maafkan ibu, kami sudah jatuh, bisnis habis, rumah disita, tolong bantu kami, nak. Wartawan mulai memotret. Mikrofon TV lokal mendekat. Aku menatapnya. Tanpa getar. Bayu menunduk. Winda mulai menangis. Aku menunduk pelan dan membisikkan kata-kata yang telah lama ingin kukatakan. Dulu, kamu bilang aku pembantu. Sekarang, pembantu ini yang bayar pajak rumahmu. Tapi tenang, aku tidak akan balas dendam. Aku hanya ingin kamu merasakan apa artinya tidak dianggap. Bu Erna menangis lebih keras, mencoba meraih tanganku. Tapi aku menariknya pelan. Tenang. Bayu akhirnya mendongak. Juwita, aku tahu kami salah. Kami pantas dapat ini. Tapi kalau kamu bisa, maafkan kami. Aku menatap matanya. Maaf sudah kuberikan. Tapi kepercayaan tidak bisa diulang seperti kata-kata. Kamu sudah memilih membuangku ketika aku rapuh. Dan sekarang aku sudah utuh. Tapi bukan untuk kembali. Aku membalikkan badan. Seketika, kamera media menyorot wajahku. Mikrofon mengarah ke bibirku. Bu Juwita, itu mantan suami dan mertua Anda ya? Apa ibu akan membantu mereka? Aku hanya tersenyum kecil. Dulu saya dihina karena miskin. Sekarang saya dimohon karena sukses. Saya tidak dendam. Tapi saya juga tidak lupa. Langkahku mantap memasuki galeri. Meninggalkan mereka di luar. Orang-orang bertepuk tangan. Tapi aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Dan kadang, selesai adalah bentuk kebahagiaan paling sunyi, tapi juga paling dalam. Namaku Juwita. Perempuan yang dulu dilabeli pembantu. Yang katanya tidak pantas duduk semeja. Yang katanya tak tahu cara berpakaian, tak tahu etika, tak tahu masak, tak tahu diri. Dulu aku menangis dalam diam, menahan lapar sambil mencuci piring yang bukan milikku, membersihkan lantai yang tak pernah kusentuh dengan sepatu, dan mendengar hinaan saat aku belum sempat makan. Hari-hari itu panjang. Seringkali aku bertanya dalam hati, kenapa Tuhan menciptakan cinta, kalau akhirnya hanya untuk disakiti? Tapi hari ini, aku berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Di depan gedung milikku, dengan nama yang kupahat dari luka dan harapan. Bukan karena aku punya gelar, bukan karena aku menikah dengan orang kaya, tapi karena aku jatuh, dan aku memilih bangkit. Sendiri. Aku tak pernah membalas mereka dengan teriakan. Tidak dengan caci maki. Tidak dengan balas dendam. Tapi aku menjawab semuanya dengan satu hal yang paling sulit mereka lawan. Bukti. Bukti bahwa perempuan yang mereka hina ini bisa berdiri tegak tanpa belas kasihan mereka. Bukti bahwa diam bukan berarti kalah. Bukti bahwa kelembutan bukan kelemahan. Aku pernah hampir mati karena dilupakan. Tapi sekarang, mereka yang dulu meninggalkanku, mencariku, memohon padaku. Dan di momen itu, aku sadar, aku tak perlu membalas dengan api. Sebab luka yang sembuh dengan usaha, akan menjadi senjata paling tajam. Dan aku memilih berjalan, bukan untuk kembali. Tapi untuk menunjukkan, bahwa perempuan yang mereka remehkan dulu, telah menjadi perempuan yang mereka segani. Bukan karena aku berdarah bangsawan, tapi karena aku bertahan dan percaya padaku. Itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka.